Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, di acara ini mujizat yang akan kita perbincangkan pastinya lebih dahsyat. Seorang ibu yang sudah divonis dokter penyakit jiwanya, kesehatan mentalnya akan disembuhkan lama sekali, tapi dalam Tuhan bisa disembuhkan dengan waktu yang singkat. Juga bagaimana Tuhan bekerja memulihkan keluarganya dan juga memulihkan berkat-berkatnya. Jadi tetap di acara Zona Mujizat ya. Inilah tamu saya spesial hari ini. Shalom Bu Kartini. Shalom. Seneng ya bisa ketemu. Ini ceritanya awalnya gimana itu? Ibu dulu jualan apa? Jualan bebek dan ayam kremes. Lah itu untuk memang Ibu suka atau memang untuk apa itu jualan? Maksud saya untuk nanti masa depan saya, kalau suami udah pensiun, saya sudah punya usaha. Jadi itu untuk persiapan nantinya ya sebetulnya ya. Itu waktu itu ya Tuhan berkati luar biasa ya Bu? Iya. Sampai setelah berkatnya melimpah, apa yang terjadi? Saya lupa sama Tuhan. Kurang berdoa, kurang mengucap syukur, kurang ibadah. Kurang ibadah. Nah itu karena Ibu kenapa kok sampai lupa beribadah, lupa itu kenapa? Terlalu sibuk? Saya hanya memikirkan buka usaha itu, duit, warung itu. Untung, ya. Pokoknya gimana caranya untung? Itu yang masak siapa? Saya. Yang belanja? Saya. Yang jualin? Saya. Jadi semua dikerjakan? Iya. Seorang diri? Iya. Nah, kecapean lah Bu ya? Iya. Terus apa yang terjadi? Saya sakit dan terus depresi itu. Pertama sakit apa? Sakitnya ya depresi. Depresi itu? Iya. Ibu merasa gimana kok bisa depresi? Kayak mendengar suara-suara gitu. Waktu jualan juga dengar suaranya apa? Iya. Suaranya apa? Pokoknya kamu mati gitu. Kamu mati? Iya. Jadi waktu itu Ibu kalau malam itu kayak melihat yang macam-macam, kayak ada kanjeng sewu kayak babi ngepet gitu. Terus kayak ada ular naga, ada kuda gitu. Setiap malam, jadi tidur saya tidak nyenyak. Jadi tidur tidak nyenyak, terus itu suara muncul terus gitu Bu? Iya. Kamu mati gitu? Iya. Itu terus yang didengar itu terus? Iya. Terus selain kamu mati siapa lagi? Ada lagi? Kayak keluarga saya. Oh, keluarganya? Iya. Jadi waktu itu karena laris, Ibu jadi lupa apa? Berdoa, beribadah, lupa mengucap syukur. Jadi karena laris ini saudara, kelarisan, akhirnya sampai itu depresi, sampai itu suara-suara itu terdengar gitu ya Bu ya? Iya. Itu jelas. Berarti Ibu berapa lama sampai begitu? Di rumah itu sebelum di rumah sakit kira-kira berapa lama? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Berarti Ibu berhenti total dari kerjaan itu? Iya. Warung tutup? Iya. Oke, 1 tahun. Kemudian Ibu dibawa ke rumah sakit? Iya. Terus berapa lama Ibu di opnam? 1 bulan. 1 bulan Ibu di rumah sakit apa? RSC. RSC ya. Waktu 1 bulan berjalan itu kondisi Ibu gimana? Agak membaik? Iya. Suara-suara itu dengar lagi? Masih, tapi berkurang. Masih berkurang. Terus akhirnya datang dikunjungi siapa Bu? Tim doa GBI KA Klaten. Ya, jadi ada tim besuk dari GBI Keluarga Allah Klaten yang membesuk Ibu, kemudian mendoakan? Iya. Ya, mendoakan. Nah, setelah didoakan rasanya gimana Bu? Saya kayak dibangkitkan iman saya. Kayaknya berubah gitu ya Bu ya? Ya. Kayak sesuatu yang baru terjadi. Iya, kok tim doa kok mau menengok saya. Oke, itu karena cinta. Sampai Bu Yuli juga ikut. Bu Yuli juga ikut waktu ya saya masih ngontrak dulu. Oh, itu
Ibu itu sakit, biayanya dari mana, Bu? Menjual rumah. Jadi sampai menjual rumah. Iya. Terus suami? Suami kerja berhenti untuk merawat saya. Oh, jadi suami sampai berhenti karena merawat ibu ya, setia ya Bu ya. Iya. Jadi tidak punya penghasilan sampai jual rumah. Iya. Oke. Kemudian ibu 1 bulan di rumah sakit jiwa dinyatakan terus bisa pulang gitu setelah Iya. didoakan itu. Iya. Setelah didoakan bisa pulang. Terus apa yang ibu lakukan setelah pulang dari rumah sakit jiwa? Ya ikut konser. Mulai Tetap ibadah. ke gereja. Mulai Iya. ibadah. Mulai ke gereja lagi ya, Bu Iya. ya. Terus diajak berkomsel. Iya. Ibu juga rajin. Iya. Oke. Terus setelah berapa bulan sampai berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan itu sudah ada perubahan ya Bu? Iya. Ikut komsel, ibadah, itu selama 3 bulan. Iya. Padahal dokter itu vonisnya ibu apa? Tidak tahu berapa lamanya berhenti. Jadi dokter itu memvonis itu itu ibu bakalan lama sembuhnya, bakalan minum obat seumur hidup mungkin ya, Iya. perkiraannya gitu ya. Iya. Tapi setelah 3 bulan ibu beribadah, ibu komsel, justru keadaannya membaik gitu. Iya. Ibu merasakan apa gitu? Merasakan damai. Damai. Iya. Jadi sebelumnya belum nggak pernah ya Bu ya? Iya. Ketakutan karena ada suara-suara itu ya. Semenjak ibu ibadah tidak pernah lagi mendengar suara itu. Tidak. Tidak pernah ya. Saya di rumah puji-pujian, jadi suara saya lebih terdengar telinga saya sendiri, jadi suara itu hilang. Suara itu hilang karena ada pujian-pujian yang ibu Iya. naikkan ya, Iya. luar biasa. Jadi akhirnya ibu merasa enak, terus ibu kontrol Lagi. Mm-mm. Kata dokter saya sudah sembuh, tidak harus minum obat lagi. Wow, itu kalau bukan karya Tuhan ya Bu ya. Karena dokter sudah memvonis itu bakalan lama dan bakalan minum obat, diprediksikan justru lama, tidak tahu kapan, mungkin cenderung ke seumur hidup ya. Tapi 3 bulan loh, 3 bulan ibu mengalami kesembuhan karena ibadah, karena berkomsel, didoakan ya Bu ya kalau komsel Iya. ya pasti ya. Bahkan ibu terus ambil pelayanan, komitmen pelayanan ya. Iya. Ibu pelayanan apa waktu itu? Waktu itu kolektan. Kolektan sama suami juga. Ya, suami belum. Sekarang suami satu belum. keluarga pelayanan. Sekarang satu keluarga sudah pelayanan, anak-anak juga ya Bu. Iya. Jadi ibu dari prediksi dokter sekian lama hanya 3 bulan ya, itu benar-benar mujizat Tuhan ya Bu. Iya. Oke, nah terus berselang waktu ibu karena udah sembuh, ibu masih tetap bergereja, Iya. masih terus apa yang Tuhan bukakan untuk ibu? Apa yang Tuhan lakukan lagi untuk ibu selain kesembuhan? Ngasih mujizat rumah itu. Rumah itu ya. Ya, Suami dikasih pekerjaan lagi lebih dekat. Suami dikasih pekerjaan lebih dekat dan lebih enak mungkin ya. Iya. Jadi Tuhan mulai bukakan jalan ketika Ibu Kartini ini setia ya, tetap melayani, terus anak-anaknya juga, suaminya juga, itu Tuhan bukakan jalan gitu ya Bu ya. Iya. Dari suaminya dapat pekerjaan lagi yang lebih enak, lebih dekat katanya. Terus apalagi Bu? Dapat apa tadi? Yang rumahnya sudah terjual Tuhan ganti lagi. Iya. Itu terjadinya Bu Sri saat apa ya itu? Kok tahu apa? Emang Bu Sri pastilah ya, rumah yang terjual itu pengen lagi beli rumah lah ya pasti ya. Nah itu waktu katanya Bu Sri dapat nubuat itu waktu kapan itu? Jadi waktu ikut ibadah apa tuh? KKR Pak Samson Dabas. Waktu itu ada KKR Iya. di Gereja Keluarga Allah ya. Iya. Terus Ibu ikut. Iya. Terus hamba Tuhannya bilang apa? Ada yang jemaat yang mau dipulihkan dan mau beli rumah pada tahun ini.
Terus respon Ibu? Saya imani. Diimani? Ya itu saya bilang Oh, gitu. Ibu bilang gitu ya? Oke. Oh ya, Ibu akhirnya diimani terus? Iya. Itu selang berapa lama dari Ibu tangkep rema itu sampai punya rumah? Itu 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Jadi Ibu Kartini ini selalu memperkatakan perkataan profetik yang selama 3 bulan itu ke gereja ya Bu ya. Ibu dapat waktu itu Pastor Obaja khotbah tentang apa Bu? Doa perkataan profetik, dan itu Ibu lakukan ya. Selain itu Ibu bilang apa Bu waktu sakit itu, bilang apa? Saya Perkataan sembuh. profetik. Saya sembuh. Saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Jadi perkiraan dokter yang lama itu hanya lama tak terhingga jadi bisa 3 bulan karena apa? Dapat rema dari Pastor Obaja tentang perkataan profetik itu ya Ibu lah. Iya. Terus dapat rema juga, dapat nubuat juga, rumah diimani. Iya. Perkatakan lagi profetik. Iya. Dalam waktu 1 tahun Iya. dapat rumah. Iya. Itu juga caranya juga ajaib menurut Ajaib. Ibu. Iya. Itu gimana tuh? Rumah itu udah mau disita bank. Itu rumah orang lain, Ibu tapi minat gitu. Iya, saya belum kepikiran untuk beli rumah. Adik saya nawarin ada yang mau jual rumah ini murah gitu. Terus itu apa? Ibu lihat rumahnya? Lihat. Ibu seneng? Saya seneng. Seneng. Terus duit saya kan masih kurang. Terus ada yang nolong. Itu temen adik saya, kalau mau minat rumah itu dibeli dia dulu, jangan sampai diambil bank. Akhirnya menunggu uang saya cukup untuk beli rumah. Akhirnya tuh terus dikasihkan rumah itu ke saya. Wow, cara Tuhan itu ajaib ya, ketika Bu Kartini itu setia dan terus memperkatakan perkataan profetik, itu tidak ada yang tak mungkin ya Bu ya. 1 tahun, orang yang nggak dipikir ya Bu ya, kalau itu mau menolong Ibu ya, pasti lah nggak kepikir. Kok ya bisa rumah yang mau disita bank dibeli dulu ya Bu gitu, sampai nunggu Bu Kartini tuh punya duit, nanti Bu Kartini beli sama saya gitu. Akhirnya sampai sekarang kebeli ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Sekarang sudah sertifikatnya sudah? Sudah. Ibu? Sudah. Wah. Jadi sekarang Ibu Kartini sudah punya rumah lagi, kesehatan sudah dipulihkan, suami sudah bekerja luar biasa, anak-anak juga sudah ya Bu ya, tetap setia. Dulu waktu dalam kurun waktu pemulihan itu Bu Kartini pelayanannya sebagai kolektan ya Bu ya. Iya. Sekarang pendoa. Sekarang jadi pendoa. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Kartini sudah berbagi. Oh ya, Bu, satu lagi. Bu Kartini punya ini nggak, punya rema firman Tuhan apa? Ada ayat yang selalu menguatkan saya, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Selain perkataan profetik, Ibu juga mulai membangun ucapan syukur ya Bu ya, yang tadinya kelupaan ya. Oke Bu Kartini, terima kasih, terus maju dalam Tuhan ya Bu ya, terus melayani. Jangan lupa yang 3 tadi ya Bu ya, ibadah, apalagi Bu? Berdoa, mengucap syukur. Pemirsa, itulah mujizat yang dialami oleh Ibu Kartini, luar biasa ya, dari sakit yang secara jiwa, secara mental bisa disembuhkan Tuhan. Apapun saudara, masalah saudara, bawa ke Tuhan, datang ke rumah Tuhan, ibadah, ada perkataan Tuhan, ada rema Tuhan yang bisa menguatkan, dan itu benar-benar bisa dipercaya. Jadi tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, maka apapun yang Anda alami bisa disembuhkan. Dan jangan lupa ya, datang ke rumah Tuhan. Dan sampai di sini acara Zona Mujizat. Kita ketemu lagi di Zona Mujizat minggu depan yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.